malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya supporter penganiaya Stewart di Stadion Sijalak Harupat ditangkap, serta informasi dari sepak bola Eropa. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, penangkapan 1 dari 3 orang komplotan pencuri spesialis besi bendungan PDAM di Kota Padang, Sumatera Barat berlangsung dramatis. Polisi sempat terlibat kejar-kejaran dan memberikan tembakan peringatan ke pelaku yang kabur melintasi sungai. Aparat Polresta Padang mengejar komplotan pelaku pencurian besi bendungan PDAM di Kecamatan Koto Tangga, Kota Padang, Sumatera Barat. Mengetahui kedatangan polisi, 1 dari 3 pelaku berusaha melarikan diri hingga menyeberangi sungai. Polisi berusaha menghentikan pelaku dengan memberikan tembakan peringatan, namun tidak diindahkan. Setelah melalui perburuan pancian, polisi akhirnya meringkus seorang pelaku. Tersangka mengaku telah mencuri besi bendungan PDAM hingga 12 kali dan menjualnya ke pengepul barang bekas. Polisi kemudian mengamankan pelaku ke Mapolresta Padang untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Untuk target kita sebagai pelaku pencurian tersebut, salah satunya sudah bisa kita amankan, dan untuk barang bukti yang kita amankan juga kendaraan becak motor yang digunakan oleh si pelaku pada saat beraksi. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam pidana 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 6 orang gerombolan geng motor yang menyerang warga dan pedagang di area Pasar Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat beberapa hari lalu akhirnya diringkus oleh polisi. Mirisnya, motif penyerangan lantaran kesal lawannya tidak muncul saat akan tawuran. Para pelaku penyerangan warga dan pedagang di area Pasar Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tidak berkutik di gelandang aparat Polres Sukabumi. 6 remaja yang merupakan gerombolan geng motor ini diamankan di wilayah Parung Kuda. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif para pelaku yang menamakan diri Parung Kuda Comeback menyerang warga karena kesal dengan geng Cibadak Street. Padahal kedua kelompok geng motor ini sudah janjian di media sosial akan tawuran di lokasi kejadian. Ironisnya, karena lawan tidak muncul, para pelaku malah menyerang warga dan pedagang di area pasar. Namun pada waktu yang ditentukan, kelompok Cibadak Street tidak ada di lokasi, sehingga masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang yang dini hari sudah datang ke lokasi pasar menjadi sasaran. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang pengerusakan serta undang-undang darurat dengan pidana 10 tahun penjara. Sebelumnya diberitakan, aksi penyerangan warga dan pedagang di area Pasar Cibadak yang dilakukan para tersangka terekam CCTV. 6 anggota geng motor tanpa alasan yang jelas tiba-tiba mengejar warga menggunakan senjata tajam dan merusak motor milik warga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung menggerebek rumah komplotan pelaku curanmor di Jabung, Lampung Timur. Meski pelaku melarikan diri dari kepungan petugas, namun sepeda motor hasil curian berhasil ditemukan di gubuk areal persawahan. Tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung menggerebek rumah terduga pelaku curanmor di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Meski polisi sudah mengepung setiap sudut rumah, namun pelaku berhasil melarikan diri. Polisi kemudian menyisir area belakang rumah pelaku untuk mencari barang bukti sepeda motor milik korban. Polisi menemukan sepeda motor yang disimpan di gubuk area persawahan tak jauh dari rumah pelaku. Sepeda motor itu sengaja disembunyikan pelaku dalam keadaan tergembok. Polisi akhirnya membawa paksa sepeda motor dengan cara digotong menggunakan kayu. Penggerebekan ini dilakukan setelah adanya laporan warga yang kehilangan sepeda motor miliknya.
Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil mengidentifikasi komplotan pelaku curanmor serta mendeteksi keberadaan sepeda motor milik korban. Dari hasil penyelidikan dan informasi di lapangan berhasil ditemukan Honda Beat tersebut. Namun demikian untuk tersangkanya masih dalam pencarian, menjadi daftar DPO, ada sekitar 3 DPO, inisial K, P, dan D. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sepeda motor korban sebagai barang bukti. Sementara komplotan curanmor yang berjumlah 3 orang masuk dalam DPO Polresta Bandar Lampung. Polisi masih memburu para pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Dari Bandar Lampung, Andreas Apandi, iNews melaporkan. Polisi menangkap 6 oknum supporter yang menganiaya 8 petugas keamanan stadion atau steward. Tersangka mengeroyok steward karena emosi adanya isu pelecehan yang diduga dilakukan steward terhadap supporter wanita. Oknum supporter Persib ini hanya bisa tertunduk menyesal saat digiring petugas Polresta Bandung. 6 oknum supporter ini ditangkap karena menganiaya 8 orang steward atau petugas keamanan. Polisi mengungkapkan motif ke-6 tersangka karena tersulut emosi adanya isu pelecehan yang dilakukan petugas keamanan terhadap supporter wanita. Motif tersangka adalah meluapkan kekecewaannya terhadap oknum steward yang mereka dapat informasinya dari media sosial bahwa oknum steward tersebut melakukan pelecehan verbal, pelecehan seksual secara verbal kepada supporter, ya, supporter wanita. Dan juga ada juga yang oknum steward yang mengamankan supporter ya ke dalam ruang ganti dan melakukan intimidasi. Sebelumnya kericuan terjadi saat laga Persib melawan Persija yang digelar di Stadion Sijalak Harupat pada 23 September lalu. Ratusan supporter mengamuk dan sejumlah steward dianiaya. Sebanyak 8 steward terluka di mana 1 diantaranya terluka hantaman benda tumpul di punggung dan kepala. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, MotoGP Mandalika kembali diselenggarakan pada 27 hingga 29 September 2024. Sebanyak 22 pembalap dari 11 tim akan ambil bagian. Nah, siapa yang punya kans tertinggi naik ke podium teratas pada gelaran kali ini? Dan siapa saja pembalap yang pernah menyabet gelar juara MotoGP Mandalika sebelumnya? Kita simak dalam rangkuman infografis berikut ini. Ya, sebelum kita membahas pembalap dengan kans tinggi yang akan menjuarai MotoGP Mandalika kali ini, kita akan melihat kembali juara MotoGP Mandalika dari tahun-tahun sebelumnya. Pada MotoGP Mandalika 2022, Miguel Oliveira jadi pembalap MotoGP pertama yang juara di sirkuit Mandalika. Di podium kedua ada Fabio Quartararo dan 1 strip di bawahnya ada pembalap Pramac Ducati Johan Zarco. Ya, selanjutnya di tahun 2023, pembalap Ducati Corse Francesco Bagnaia yang akrab disapa Pecco menciptakan kejutan besar dengan memenangkan balapan utama MotoGP 2023. Di posisi runner-up ada Maverick Viñales dan disusul di podium ketiga ada Fabio Quartararo. Dan memasuki MotoGP Mandalika 2024, Jorge Martin dari Prima Pramac Racing memimpin klasemen sementara. Dari 14 balapan musim ini, Martin mengoleksi 341 poin dan 10 kali naik podium, termasuk 2 kali kemenangan. Nah, tepat di bawah Martin ada andalan Ducati Lenovo Team, yakni juara bertahan Francesco Bagnaia. Pembalap asal Italia ini telah meraih 317 poin atau terpaut 24 poin saja dari Martin. Berikutnya di urutan ketiga ada rekan Bagnaia di Ducati yakni Enea Bastianini. Pembalap 26 tahun ini sudah mengoleksi 282 poin dan 8 kali naik podium pada musim ini. Di urutan keempat ada mantan juara dunia yang performanya semakin menanjak yakni Marc Marquez. Pembalap Gresini Racing ini membukukan 281 poin. Nah, balapan MotoGP Mandalika kali ini krusial dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024. Pasalnya ini merupakan seri ke-15 atau 6 balapan terakhir
dalam perebutan gelar juara musim ini. Jika melihat pengalaman tahun sebelumnya, maka pembalap Francesco Bagnaia yang merebut gelar juara di Mandalika 2023 berpeluang besar merebut gelar juara tahun ini mengulang raihan tahun lalu. Namun langkah pembesut Ducati itu tidaklah mudah karena akan mendapat tekanan dari pemimpin klasemen Jorge Martin serta Marc Marquez yang pastinya masih penasaran karena belum pernah finish di 2 gelaran GP Mandalika sebelumnya. Kita nantikan bersama-sama siapa yang akan menyabet gelar juara kali ini. Ya, kita beralih ke informasi Pilkada pemirsa. Di hari kedua kampanye calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke permukiman warga di Pancoran, Jakarta Selatan. Sedangkan Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menyapa warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ridwan Kamil melakukan belusukan dan menyapa warga di RW 03 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Setibanya di lokasi, calon gubernur Jakarta dengan nomor urut 1 tersebut langsung berbincang dengan warga setempat serta mendengarkan aspirasi dari warga. Selain itu, RK juga mengaku saat belusukan dirinya sekaligus belanja masalah dari warga setempat. Di antaranya persoalan terkait banjir, pengelolaan sampah, urusan tanah sengketa, hingga soal kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Yang mereka khawatirkan itu banjir 5 tahunan, tadi dibilang. Saya lihat juga sumur resapan udah ada, program yang terdahulu. Nanti diperbanyak aja dan kita antisipasi yang banjir 5 tahunannya ya. Calon Wakil Gubernur Jakarta dari jalur independen Kunwardana Abiyoto berjanji memberikan internet gratis dengan kecepatan tinggi untuk setiap rumah jika terpilih pada Pilkada 2024. Janji tersebut disampaikan dalam dialog bersama forum pejabat Purna Pemprov DKI Jakarta. Dengan adanya akses internet gratis, Kuni yakin masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa harus meninggalkan rumah sehingga bisa mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Sekarang kita kan berada dalam era digital, ya, konsep digitalisasi, ya, dan semua yang kita miliki saat ini, ya, ini kita ingin sempurnakan. Kampanye di hari kedua Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menyapa warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kedatangan Rano Karno di kawasan Lenteng Agung disambut antusias warga. Rano mengaku mendapat undangan makan siang dari politikus senior PDIP, Sutrisno. Rano menyebut pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi dengan Sutrisno yang dianggap sebagai kawan lama. Tak hanya itu, Rano juga menyebut daerah Lenteng Agung merupakan tempat lokasi syuting acara televisi Sidul anak sekolahan. Oleh karena itu, Rano merasa dirinya dekat dengan masyarakat di daerah ini. Kita silaturahmi dan mereka juga tahu apa yang akan kita buat, apa yang akan kita laksanakan. Ya mudah-mudahan yang pasti ini yang saya menjadi semakin semangat, partisipasi masyarakat semakin tinggi. Itu yang luar biasa. Ya mungkin dilihat dari yang diundang yang datang ini luar biasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebagai salah satu destinasi wisata bersejarah di Jakarta, kawasan Kota Tua perlu dikelola lebih maksimal, sehingga mampu menghadirkan berbagai peluang pariwisata maupun ekonomi kreatif bagi masyarakat. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memiliki sejumlah konsep untuk menata kawasan Kota Tua agar menjadi kawasan yang maju dan lebih modern. Selain menata kawasan Kota Tua lebih baik lagi, pasangan Ridho berencana akan membangun hunian dan sarana pendidikan agar populasi di kawasan Kota Tua bertambah sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi di segala sektor. Gagasan dari Ridho itu adalah menyuntikkan populasi. Kalau populasinya banyak, minimal 3 kali lipat, pasti kawasan ini hidup. Nah, gimana cara menyuntikkan populasi 3 kali lipat? Adalah pakai teori memasukkan institusi pendidikan.
ya. Seperti Karawaci ada UPH jadi rame kan. Kawasan Kota Tua dipilih sebagai lokasi untuk menggelar deklarasi kampanye damai yang diikuti 3 paslon di Pilkada Jakarta. Dalam acara tersebut, ketiga paslon juga menandatangani fakta integritas untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku selama masa kampanye berlangsung, serta tidak melakukan praktek-praktek kampanye yang berpotensi memecah belah masyarakat. Dari Jakarta, Wenda Nura Seto Pratomo News melaporkan. KPUD Muara Enim telah melakukan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Muara Enim 2024. Hasilnya, pasangan calon bupati wakil bupati Ahmad Rizali dan Sinta Parabitasari yang diusung Partai Perindo bersama partai politik lainnya mendapatkan nomor urut 1. Satu itu menunjukkan bahwa kita ada jiwa visioner, prioritas dan program yang terukur untuk membangun Muara Enim. Sementara di Kabupaten Tangerang, pasangan calon bupati dan wakil bupati Maesyal Intan yang juga diusung Partai Perindo mendapatkan nomor urut 2 dalam pengundian di KPUD. Imbas pengaruh dari beberapa pemilihan presiden nomor 2, insya Allah ini akan terjadi lagi. Dukungan Partai Perindo terhadap pasangan calon kepala daerah di beberapa wilayah di Indonesia dilatar belakangi keyakinan dari figur yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemberhentian anggota DPR terpilih Tia Rahmania pasca mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron viral di media sosial. PDIP sendiri menegaskan keputusan pemberhentian ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kritikan yang dilayangkan oleh Tia Rahmania. Pak Nurul Gufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Itulah momen viral saat Tia Rahmania mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam agenda pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional. Kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Pasca video viral tersebut, PDIP memecat anggota DPR terpilih Tia Rahmania dari keanggotaannya partai digantikan Boni Triana. Saya izin keluar. Baik, terima kasih Bu. Namun ditegaskan bahwa pemberhentian tidak ada hubungannya dengan mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron tersebut. Pergantian ini telah diputuskan Mahkamah Partai terkait perselisihan perhitungan suara di Dapil Banten 1. Jadi terkait dengan Saudari Tia Rahmania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan Pileg kemarin kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. PDIP diketahui memecat anggota DPR terpilih Tia Rahmania dari keanggotaan partai berdasarkan surat keputusan Ketua KPU Muhammad Afifuddin. Tia Rahmania digantikan Boni Triana yang berasal dari daerah yang sama. Dari Jakarta, Ismailia, Dipo Andi, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Baik, terima kasih Bu. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri Milad Halal Network Internasional HNI ke-12 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Sandiaga turut mengapresiasi keberadaan HNI sebagai perusahaan bisnis multilevel marketing yang memiliki lebih dari 5 juta mitra di seluruh Indonesia. HNI memiliki peran penting dalam membantu peningkatan konsumsi produk kreatif halal yang berkontribusi terhadap kebangkitan pariwisata dalam negeri. Ini bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi kreatif kita, terutama dalam meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif ke perekonomian bangsa. Ada
8% kontribusinya dengan nilai tambah 1.400 triliun rupiah. Di Kabupaten Bogor, Menparekraf juga menghadiri diskusi dengan Mais to Meet You 2024 Road to Festival Karya Musik Komunitas 2025 di Clubhouse RSJMM Heritage Golf Field Bogor. Diskusi ini menyoroti berbagai tantangan di dalam industri musik, serta mensosialisasikan aspek ekonomi kreatif dari dunia musik, khususnya health tourism melalui instrumen musik. Dari Bogor, Jawa Barat, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Referensi wisata memacu adrenalin di Sungai Opak, Yogyakarta. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, jika Anda sedang mencari referensi wisata yang memacu adrenalin, wisata di Sungai Opak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta satu ini patut masuk dalam bucket list Anda. Di tempat ini wisatawan bisa merasakan sensasi bermanuver di tengah aliran sungai dengan menaiki jet ski. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Wuhuu! Seperti inilah serunya menunggangi jet ski. Wisatawan bebas berteriak sekeras-kerasnya merasakan sensasi adrenalin yang terpacu. Ya, wisata jet ski ini dapat ditemui di bantaran Sungai Opak, Bantul, tak jauh dari Pantai Parangtritis. Wisatawan tidak perlu khawatir. Sebelum bermain jet ski, pengelola akan memberikan briefing terlebih dahulu mengenai cara bermain jet ski yang aman dan benar. Selain itu, wisatawan tetap harus memakai safety pelampung untuk keamanan. Usai briefing, saatnya mencoba wahana baru yang sedang digandrungi wisatawan saat berkunjung ke Yogyakarta. Dibutuhkan timing dan skill untuk bermanuver ke kanan maupun ke kiri di tengah-tengah ombak sungai. Nah, jika sudah mengetahui teknik bermanuver, dijamin akan ketagihan untuk berlama-lama bermain wahana jet ski. Karena aku baru pertama kali kan. Males, guys. Jadi ya lumayan ini aja sih. Basah. Tapi setelah tegang. Tapi setelah aku apa namanya? Cobain mainan ini ya asik aja. Jika tertarik mencoba wahana pemacu adrenalin ini, siapkan kocek mulai Rp150.000 hingga Rp1,5 juta. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Seru ya pemirsa, informasi wisata tadi bisa jadi referensi untuk mengisi libur akhir pekan Anda. Dan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti tertera di layar kaca. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.